Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya Suprapti, penyuluh agama Kristen Kecamatan Argomulyo, kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan memasuki acara suluh, suara penyuluh. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama, namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang mengasihi kami bersyukur Tuhan atas pagi hari yang indah ini, di mana kami dapat merasakan penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa, sehingga kami boleh merasakan, kami boleh menikmati hangatnya pagi ini. Kami boleh merasakan nikmatnya pagi ini Tuhan. Kami menyerahkan suara suluh pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami mohon Tuhan Yesus menyertai kami. Tuhan Yesus memberkati kami. Begitu juga dengan firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama-sama. Kami mohon Tuhan menguduskan kami, mengurapi kami, sehingga firman-Mu ya Tuhan boleh menjadi rema bagi kami. Boleh memberkati setiap kami pendengar Radio Betani FM dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan ayat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 1 ayat 5. Roma pasal 1 ayat 5 yang demikian bunyi firman Tuhan. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepadanya. Sekali lagi saya akan membacakan buat Bapak Ibu. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepadanya. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah, terlebih yang melakukan di dalam hidup kita setiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara pendengar Radio Betani FM yang berbahagia, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah melayani dengan tujuan yang benar. Melayani dengan tujuan yang benar. Nah, banyak orang Kristen seringkali salah memahami pengertian melayani atau pelayanan. Banyak orang berpikir atau beranggapan bahwa melayani itu hanyalah kegiatan yang bisa dilakukan di gereja saja. Atau melayani itu adalah suatu pelayanan yang diberikan kepada anggota gerejanya sendiri. Tidak perlu menjangkau orang lain. Tidak perlu melayani orang-orang yang bukan dari gerejanya sendiri, yang bukan dari golongannya sendiri. Tidak perlu menjangkau jiwa-jiwa baru, tidak perlu melayani orang asing, tidak perlu melayani orang yang tidak kita kenal. Banyak orang beranggapan melayani Tuhan itu pokoknya cukup di gerejaku sendiri, cukup dengan golonganku sendiri, dan sebagainya dan sebagainya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu pemahaman ini adalah pemahaman yang salah. Pemahaman yang bisa menyesatkan banyak orang. Nah, kalau begitu,
Apa sih pengertian dari melayani atau pelayanan yang benar itu? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pengertian melayani atau pelayanan yang benar adalah suatu kegiatan atau semua tindakan, baik yang dipikirkan, yang diucapkan, yang dilakukan sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Intinya adalah melayani atau pelayanan adalah melayani perasaan Bapa atau melayani perasaan Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan demikian, pelayanan itu berarti dimulai dari sikap hati, cara berpikir, serta gaya hidup atau perilaku yang sesuai dengan keinginan Allah, yang sesuai dengan maunya Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga pelayanan itu dapat memuaskan dan menyenangkan hati Tuhan. Dengan demikian jelas sekali Bapak Ibu, seorang yang melayani Tuhan tentunya harus terus-menerus mengembangkan cara berpikir yang benar, cara berpikir yang sesuai dengan firman Tuhan, sehingga dapat memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Dengan demikian maka gaya hidup seorang pelayan Tuhan akan selalu diubah dan diperbarui secara terus-menerus sampai kepada level di mana segala sesuatu yang kita pikirkan, segala sesuatu yang kita ucapkan, segala sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita tahu arti melayani, pengertian tentang melayani, barulah kita dapat menjabarkan apa dan bagaimana melayani dengan tujuan yang benar. Apa dan bagaimana melayani dengan tujuan yang benar. Jadi, melayani dengan tujuan yang benar tentu saja memiliki pandangan, memiliki wawasan yang lebih luas. Nah, apa itu? Bapak, Ibu, dan Saudara, berdasarkan ayat yang tadi kita baca, yang kita dengarkan dari Roma 1 ayat 5, ada dua hal yang dapat kita pelajari. Ada dua hal yang dapat kita terapkan di dalam pelayanan kita, yaitu melayani dengan tujuan yang benar adalah jika di dalam pelayanan kita memperkenalkan Kristus kepada orang lain agar mereka mengenal Kristus dan hidup di dalam Kristus. Jadi melayani dengan tujuan yang benar yang pertama adalah memperkenalkan Kristus kepada orang lain agar mereka mengenal Kristus dan hidup di dalam Kristus. Ketika kita kembali kepada Roma 1 ayat 5, dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepadanya. Bapak, Ibu, Roma adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus menulis surat Roma dan mengirimkan kepada jemaat Roma, di mana pada saat itu jemaat Roma sedang menghadapi kesulitan, sedang menghadapi gonjang-ganjing, di mana Rasul Paulus mendengar kabar bahwa berita pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus selama ini telah diputarbalikkan oleh orang-orang tertentu, oleh golongan tertentu untuk menyesatkan orang-orang percaya pada waktu itu. Sehingga terjadilah selisih paham antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi.
selisih paham tentang pandangan orang non-Yahudi tentang Yahudi, sehingga mereka mencoba membuat gap-gap, memilah-milah, membeda-bedakan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menulis surat Roma dengan tujuan untuk meluruskan pemahaman-pemahaman yang salah, untuk mengembalikan pemahaman yang benar, bahwa pelayanan yang dikerjakan Rasul Paulus adalah pelayanan di mana Rasul Paulus memperkenalkan Yesus Kristus kepada semua bangsa. Di situ dikatakan Rasul Paulus menerima kasih karunia, menerima anugerah, karunia rohani dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa. Kata menuntun semua bangsa, menuntun di sini mengandung pengertian bahwa seorang pelayan memiliki tugas untuk menuntun, memberikan petunjuk, memberikan bimbingan dan arahan yang benar tentang Yesus Kristus. Maka sangat diperlukan yang namanya pemberitaan tentang Yesus Kristus. Menuntun, siapa yang dituntun? Di situ ada kata juga semua bangsa, semua bangsa. Kata semua bangsa itu menunjuk kepada jumlah yang tidak terbatas, menunjuk kepada jumlah yang tidak terbilang, yang tidak terhitung, yang tidak bisa dibatasi oleh sesuatu. Semua bangsa berarti sesuatu di mana tidak bisa dibatasi oleh ras, oleh suku, oleh golongan, oleh bangsa apapun dan dimanapun. Artinya semua bangsa berarti semua orang. Dari mana mereka berasal, siapa mereka, entah mereka orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, orang Indonesia asli, orang Tionghoa, orang yang dari negara lain, baik negara Malaysia, negara Filipina, atau dimanapun, itu harus dilayani. Jadi tidak ada perbedaan satu dengan yang lain untuk kita bisa memperkenalkan Kristus. Bahwa Kristus harus diperkenalkan kepada semua bangsa, kepada semua orang, tanpa harus berkata ini bukan orang gerejaku, ini bukan orang sukuku, ini bukan orang negeriku, ini bukan orang yang satu rumpun dengan aku. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk berkata aku berbeda dengan mereka, atau mereka berbeda dengan aku. Karena di dalam Tuhan semua sama. Tidak ada perbedaan. Baik suku Jawa, suku Sunda, suku apapun, bangsa Indonesia, bangsa Malaysia, bangsa Filipina, atau bangsa manapun. Tidak ada perbedaan di hadapan Tuhan. Karena kita sama-sama diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebagai orang percaya, kita harus memperkenalkan Tuhan Yesus Kristus kepada orang lain tanpa membeda-bedakan, tanpa memilih-milih. Karena semua orang layak untuk menerima pelayanan kita. Lalu tujuannya apa kita memperkenalkan Kristus? Setelah kita memperkenalkan Kristus kepada mereka, ada tujuan yang selanjutnya, yaitu supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Supaya orang yang kita layani itu mengenal Tuhan Yesus Kristus. Setelah memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan Yesus Kristus, maka mereka bertobat dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Jadi fokus pelayanan kita adalah memperkenalkan Kristus, sehingga setiap orang yang mengenal Kristus boleh bertobat, boleh percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, setelah mereka percaya, maka mereka bisa taat kepada nama Tuhan Yesus
Kristus. Jadi tujuan yang pertama adalah memperkenalkan Yesus Kristus. Yang kedua, membuat orang yang mengenal Kristus Yesus itu boleh percaya dalam nama Yesus dan menerima. Dan yang ketiga adalah supaya orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat boleh mengalami pertumbuhan di dalam iman kepada Tuhan sehingga mereka hidup taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, di situ juga ada kata taat kepada namanya. Artinya bahwa orang yang kita layani, yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi itu juga mengalami pertumbuhan di dalam iman kepada Tuhan. Dengan mereka memiliki pertumbuhan iman mereka hidup, maka mereka akan hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang perlu kita ingat adalah sebagai seorang pelayan Tuhan, kita harus memiliki pelayanan yang berfokus kepada Kristus. Kita harus memiliki pelayanan yang hanya berorientasi kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang tertulis di dalam Ibrani 12 ayat 2 yang mengatakan demikian. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman itu kepada kesempurnaan. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa di dalam kita melakukan segala sesuatu, di dalam hidup kita sehari-hari, di dalam keluarga kita, di dalam gereja kita, di dalam lingkungan dimanapun kita berada, kita harus dapat menunjukkan bahwa kita adalah orang percaya yang rela melayani Tuhan dengan tujuan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan demikian Bapak Ibu, ketika pelayanan kita berorientasi kepada Tuhan, orientasi kita kepada Yesus Kristus, maka tidak akan pernah ada kesempatan bagi kita untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk berkata, mereka bertobat karena pelayananku. Mereka hidup taat kepada Tuhan karena pelayananku. Karena jika kita berkata seperti itu, maka kita telah mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi akhir dari setiap pelayanan kita, tujuan yang terutama adalah bagaimana nama Yesus yang dimuliakan, nama Yesus yang selalu disanjung tinggi. Sebab di dalam Roma 12 ayat 2 juga dikatakan bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan termasuk hidup kita hanya bertujuan untuk memuliakan Tuhan, seperti firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya yang melayani Tuhan, kita dapat melayani dengan tujuan yang benar ketika kita sudah memahami pengertian melayani dengan benar. Karena pemahaman yang benar akan membawa kita berfokus kepada Yesus, sehingga orang yang kita layani memiliki pengenalan yang benar tentang Tuhan Yesus dan hidup di dalam iman dan ketaatan kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami,
Kami bersyukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Walaupun hamba-Mu tidak mampu menyampaikan dengan sempurna, walaupun hamba-Mu menyampaikan dengan penuh keterbatasan, dengan penuh kekurangan, namun kami percaya kepada-Mu Tuhan, bahwa Roh-Mu telah bekerja melalui hamba. Dan setiap orang yang mendengarkan firman-Mu pagi ini, kiranya boleh diberkati. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami juga menyerahkan doa-doa kami kepadamu. Tuhan, secara khusus kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Tuhan, karena kondisi bangsa negara kami, walaupun pandemi COVID-19 masih belum selesai, namun kami sudah mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik, di mana virus corona sudah tidak lagi seperti dulu Tuhan. Pasien-pasien yang mengalami sakit penyakit corona sudah tidak sebanyak di hari-hari, di bulan-bulan yang lalu. Namun demikian Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami ini, agar bangsa dan negeri kami ini Tuhan segera bebas dari virus COVID-19. Tolong bebaskan kami, tolong selamatkan kami Tuhan, agar virus ini segera berhenti menyerang kami. Para pasien yang saat ini masih terpapar sakit Tuhan, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami mohon Tuhan Yesus boleh menjamah mereka. Tuhan Yesus boleh menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus boleh memulihkan mereka ya Tuhan. Sehingga negeri kami ini segera selesai dari bencana COVID-19 ini. Berkati para dokter, para tim medis yang sudah bekerja keras. Berkati mereka, pelihara mereka, pelihara keluarga mereka. Tuhan juga menolong mereka Tuhan di dalam pelayanan mereka, agar mereka juga boleh melayani dengan penuh hikmat dan cinta kasih Tuhan, sehingga pelayanan mereka boleh bermanfaat, boleh berguna, dan mereka boleh memiliki pemahaman bahwa mereka melayani untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga menyerahkan kota Salatiga ini Tuhan. Kami mohon agar kota Salatiga ini pun yang saat ini disebut sebagai kota tertoleransi di Indonesia. Kami rindu Tuhan, kalimat tertoleransi se-Indonesia ini tetap menjadi predikat yang kami sandang. Sehingga kami pun akan benar-benar mewujudkan. Itu bukan sekedar slogan, itu bukan sekedar anugerah, itu bukan sekedar pemberian nama dari negara, tetapi itu juga bisa dibuktikan melalui sikap hidup, melalui perilaku, di mana toleransi beragama dapat tercipta dari antara agama yang satu dengan agama yang lainnya, di mana kami para seluruh warga kota Salatiga dapat saling menghargai, dapat saling hormat menghormati, menghargai satu dengan yang lain, menghormati satu dengan yang lain, menjunjung tinggi adanya moderasi beragama ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas Radio Betani FM yang sudah memberikan kesempatan kepada kami, para penyuluh agama Kristen, untuk dapat memberikan acara suluh pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati Radio Betani beserta kru yang ada, agar Radio Betani ini tetap jaya di udara, agar para pelayan-pelayan yang melayani di Radio Betani ini juga tetap dipelihara oleh Tuhan. Tuhan memberikan ide-ide yang baru, ide-ide yang luar biasa, sehingga acara demi acara boleh tersusun dengan baik, tersusun dengan rapi, dan acara-acara baru yang bermanfaat bagi seluruh pendengar semakin dimunculkan. Tuhan Yesus yang baik,
Kami menyerahkan para pendengar radio Betani FM dimanapun kami berada. Kami mohon Tuhan juga memelihara kami. Tuhan memberkati kami Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada, hidup kami senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Hidup kami senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, doa kami yang jauh dari kata sempurna ini Tuhan, hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun kondisi pandemi sudah semakin membaik, namun kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita harus tetap taat kepada protokol kesehatan. Kita harus tetap taat kepada himbauan pemerintah, di mana kita harus menerapkan 5M, yaitu M yang pertama, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. M yang kedua, memakai masker dengan benar dari hidung sampai ke dagu. M yang ketiga adalah menjaga jarak aman minimal 1,5 meter. M yang ketiga adalah mengurangi mobilitas. Dan M yang kelima, menghindari kerumunan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai di sini dulu jumpa kita. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.